Trying to do the same, this a new dance, yo. Don't bring the devil in, I'm gonna be a gentleman. Bring the rain, bone in the sand, then I hang with the Bedouin. Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Nah, sebuah film berjudul Hajwala Mysterious Mission ini menceritakan aksi pembalap jalanan yang direkrut oleh sebuah geng misterius untuk sebuah misi perampokan. Wah, ini film jarang ada yang tahu, Brad, dan pastinya seru loh buat disimak. Skuy langsung aja, gak usah lama-lama. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Berlatar di Uni Emirat Arab, kita diperlihatkan geng misterius yang lagi mempersiapkan misi perampokan. Di sana seorang asisten bernama Natasha memberi data-data pembalap yang akan direkrut, dan mereka adalah Matt Nock, mantan pembalap ekstrim dan jago drifting yang baru aja keluar dari penjara. Gemi dan Fadi, dua sahabat yang mencari uang lewat drag race, dan yang terakhir Omar, seorang pembalap jalanan yang lagi mencari sponsor untuk bisa masuk ke balapan resmi. Mengetahui target yang akan mereka rekrut cukup berkompeten, si bos pun akhirnya menyuruh Natasha agar segera mencari mereka. Keep an eye on them and watch them carefully. Keesokan harinya, Matt Nock bersama seorang temannya yang kita sebut Haikal aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, lagi melakukan drifting dan ugal-ugalan di jalan raya. Di sana Haikal yang merasa kecewa karena Matt Nock gak ada kapok-kapoknya setelah dipenjara, seketika pergi meninggalkannya. Dan gak lama berselang, secara gak disangka anak buah Natasha datang dan langsung membawa Matt Nock. Wallahi ma khallik, wallahi. Ana warrik, wallahi. Sementara itu Natasha datang ke sebuah sirkuit untuk mengawasi targetnya, dan ternyata di sana Gemi dengan Chevy Corvette lagi bersiap melawan Omar yang menggunakan Nissan GT-R R33. Ditemani anaknya dan dukungan dari Fadi, Gemi pun terlihat pede dengan mobilnya itu, hingga gak lama kemudian balapan itu pun akhirnya dimulai. Awalnya Gemi bisa memimpin jalannya balapan di trek lurus, tapi di garis finish ternyata Omar bisa menyalip dan jadi pemenangnya. Melihat kemampuan targetnya itu, Natasha merasa yakin hingga di keesokan harinya dia mengirimkan surat pada Omar yang berisikan undangan dengan imbalan $1 juta. Ya 15 miliar rupiah lah. Ternyata walaupun kalah dalam balapan, Gemi dan Fadi juga mendapat undangan dari Natasha. Melihat jumlah imbalan yang sangat fantastis, tanpa pikir panjang mereka berdua pun langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan.
Singkat cerita, akhirnya terlihat bos mereka dengan rambut gimbal yang bernama Paul. Tanpa banyak bicara, Paul hanya menyambut mereka lalu pergi begitu aja. Di sana Natasha pun menjelaskan bahwa misi mereka kali ini adalah merampok seorang pengusaha bernama Saif yang menjadi saingan Paul dalam bisnis. Mendengar misi itu ternyata tindakan kriminal, Gemi, Fadi, dan juga Omar berdiskusi sejenak untuk meyakinkan diri mereka. Aduh maaf ya Brad kalau suara saya agak serak-serak hepe gimana gitu. Soalnya kemarin baru beres nge-review film atau series paling fenomenal di seantero jagat raya, yaitu Squid Game 2. Wah seru loh Brad, apalagi kami uploadnya langsung full episode 1 jam lebih, hampir 2 jam. Jangan lupa ditonton ya bagi yang belum. Klik link di atas, oke? Thank you Brad. You guys are out. See you later. أباك يا ولدي تكون واحد مجرم. شديد خليك شديد يحبك يزيد. شوف عمك كيف عمك اللي مو في هذا في الحقيقة مجرم. Di sisi lain, anak buah Paul memberikan sebuah mobil Nissan 370Z pada Matnok untuk melihat skill dan kemampuannya. Tapi tiba-tiba Matnok dengan nekat mencoba kabur hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan skill yang dimiliki, Matnok bisa pergi menjauh dari kejaran para anak buah Paul. Tapi saat masuk ke dalam gang, anak buah Paul yang ternyata sejak tadi mengikuti pelacak di mobil Matnok bisa dengan mudahnya menangkapnya dan membawanya ke hadapan Natasha. انتظر حتى تنتهي المهمة وارحل. Singkat cerita, akhirnya misi perampokan pun dimulai. Terlihat di sana Omar menyusup menjadi sopir pribadi Saif, sedangkan Gemi, Fadi, dan juga Matnok mengikutinya dari belakang. Setelah semuanya siap, Omar pun menyemprotkan gas yang seketika membuat Saif pingsan. Melihat kesempatan itu, Fadi pun bergegas mengambil koper yang terborgol di lengan Saif. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, mereka pun bisa membawa koper itu. Tapi saat di perjalanan, Natasha memberi kabar bahwa ternyata koper itu gak berisi uang, melainkan sebuah bom yang siap meledak. Mendengar hal itu, Matnok seketika panik karena kebahlulan Fadi yang malah memborgolkan koper itu pada lengannya. Aduh! Dengan berbagai cara, Matnok mencoba membuka borgol itu, tapi tiba-tiba... ternyata perampokan tadi hanyalah simulasi yang diberikan Paul untuk melihat kemampuan mereka. Merasa dipermainkan, Matnok seketika pundung, marah, dan berniat berhenti dari misi itu. Tapi Paul bisa membuatnya diam dengan memberi sekoper uang yang dibagi sama rata. Dari sana Natasha pun memberitahu bahwa mereka akan kembali dilatih dalam memaksimalkan skill mereka masing-masing. Nigga, I'm veteran, born in the sand in the Beberapa waktu kemudian di sebuah sirkuit, Gemi, Fadi, Omar, dan Matnok dipertemukan dengan pelatih mereka yang bernama Abdo. Di sana Abdo memberi instruksi pada mereka yang masing-masing akan menggunakan mobil berbeda sesuai tugasnya dalam misi nanti. Gak lama berselang, Matnok yang menggunakan Nissan 370Z langsung menggaspol mobil keren itu. Gak cuma Matnok yang punya skill drifting hebat, tapi Omar yang menggunakan Toyota Land Cruiser tahun 98 pun bisa dengan epik memukau Abdo. Tapi saat melihat Gemi yang muter-muter gak jelas saat menggunakan Land Cruiser pickup, Abdo seketika menghampiri dan menyuruhnya agar lebih fokus.
Setelah sesi latihan berakhir, Abdo memberikan penilaiannya pada Natasha dan berkata bahwa mereka udah layak untuk mengikuti misi. Dari sana Gemi beserta yang lain pun diberikan kamar hotel untuk istirahat sembari diawasi agar gak ada yang macam-macam. Beberapa waktu kemudian, Paul yang sejak tadi mengecek kamera pengawas merasa panik karena Gemi dan Fadi gak ada di kamarnya. Paul yang gak mau misinya nanti gagal dan malah bocor karena tingkah Gemi serta Fadi seketika memerintahkan Natasha agar mencari mereka. Ternyata Fadi mengantar Gemi pulang karena udah kangen berat pada anaknya. Di tengah perjalanan, Gemi yang sejak tadi melihat sopir taksi mereka sangat sentimen dan emosian mengajaknya untuk makan sejenak di pinggir jalan. Hingga gak lama kemudian Natasha datang dan langsung membawa mereka. Keesokan harinya, Paul mengadakan pertemuan mendadak untuk membahas misi mereka nanti. Di sini Natasha memberikan instruksi terbaru bahwa ternyata Paul siap memberikan uang $2 juta untuk mereka jika berhasil membunuh pengusaha bernama Hesam. Karena diketahui Hesam adalah pengusaha pasar gelap yang punya banyak emas dan berniat untuk memindahkan seluruh harta kekayaannya ke suatu tempat. Untuk mempermudah misi, Paul juga mengajak anggota baru, yaitu seorang wanita seksoi mencenut pengendara Suzuki GSX 1000R bernama Kasona. Setelah semuanya berkumpul, Natasha memberitahu bahwa misi mereka nanti akan dimulai jam 5 subuh dan meminta lagi tambahan orang terpercaya untuk mengangkut barang-barang hasil rampokan. Mendengar hal itu, Gemi menyanggupi permintaan Natasha dan menawarkan kedua temannya yang ahli dalam urusan pencurian. Singkat cerita, di malam hari terlihat teman Gemi yang kita sebut Kehet dan Eman aja lah ya, sesuai request dari kedua brad kita yang satu ini lagi beraksi membobol sebuah rumah. Di sisi lain terlihat juga Natasha bersama Omar yang sejak tadi mengawasi pergerakan mereka. Melihat kecepatan Kehet dan Eman dalam beraksi, Natasha pun setuju dan langsung merekrut mereka. Beberapa waktu kemudian akhirnya hari perampokan pun tiba. Setelah mendapat info bahwa Hesam mengangkut perhiasannya dalam sebuah mobil, seluruh anak buah Paul pun mulai beraksi. Terlihat di sana Kehet dan Eman yang menyamar menjadi petugas mencoba untuk memblokir jalan, sedangkan yang lainnya gaspol mengejar dengan kendaraannya masing-masing. Satu persatu mobil mereka mencoba untuk membuat anak buah Hesam oleng. Hingga di suatu momen akhirnya mobil pengangkut perhiasan itu pun terguling. Setelah memastikan sopirnya tewas, Gemi dan yang lain pun bergegas memindahkan seluruh box perhiasan itu ke dalam mobil pick up yang mereka bawa. Tapi saat semuanya beres, tiba-tiba ya, Gemi, Fadi, dan Kasona seketika menodong lalu mengikat Matnok serta Omar dan langsung pergi begitu aja dari sana. Sementara itu Paul dan Natasha yang sejak tadi mengawasi mereka lewat pelacak seketika panik karena melihat mobil mereka melaju ke arah yang salah. Atas hal itu Paul pun mengerahkan seluruh anak buahnya agar mengejar mereka.
terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat epik antara para anak buah Paul dengan Kehed dan juga Eman. Terlihat di sana Eman sekuat tenaga mencoba untuk menghalangi pandangan anak buah Paul dengan melakukan drifting. Gak lama kemudian, akhirnya para anak buah Paul pun berhasil mengepung Kehed dan Eman. Tapi alangkah terkejutnya mereka karena ternyata mobil itu sama sekali gak mengangkut perhiasan Hesam. Sementara itu Gemi, Fadi, dan Kasona berhasil kabur setelah mencopot pelacak yang terpasang di mobil mereka. Dari sinilah didapatkan fakta bahwa ternyata selama ini Gemi adalah anak buah Hesam yang ditugaskan untuk mengirim seluruh box perhiasan itu. Hesam yang punya firasat buruk akhirnya menyuruh Gemi agar menyamar menggunakan kumis dan bewok palsu agar bisa melakukan tugasnya dengan baik. Gemi dan Fadi yang awalnya kita kira mereka bahlul ternyata punya skill hebat selain mengemudi, yaitu menjadi pahlawan dalam menggagalkan sebuah misi perampokan. Di tengah perjalanan Kasona berkata bahwa misi mereka yang sebenarnya baru aja akan dimulai. Kira-kira apa ya Brad? Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, sebuah film singkat, padat, dan jelas, tapi sayangnya belum ada kelanjutannya. Aduh, oke lah, kita lanjut Tisam aja yuk. Titip salam. Dan Tisam yang pertama datang dari kucing betina. Aduh, kucing betina. Weh, ayeuna mah panjang durasina euy. Tisamna sehat selalu min, tong poho 5 waktuna, jeung sing tere 1 juta subscriber. Amin. Wah, amin. Hatur nuhun alias makasih ya Bradku. Semoga Bradku dan keluarga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Dan yang selanjutnya datang dari Buckwheat. Tisam Bradku buat semua Bradku yang baik hati dan tidak sombong. Sukses selalu ya. Amin, amin. Sukses selalu juga untuk Buckwheat ya. Oke, yang selanjutnya datang dari akun pribadi. Wah, akun pribadi. Tisambang untuk Ayu. Walaupun kamu udah punya pacar, aku akan tetap menunggumu. Aduh, jangan terlalu bucin Brad, nanti sakit hati. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.